di channel kami Lempus ngebahas film dan musik. Ya. Ini masih film atau Masih film mas? Musik, film. Masih film lagi. Masih banyak film yang referensi untuk kita bahas. Oke. Film Jadi, dulu. sedikit mas, kira-kira gimana nih filmnya? Seru, cukup seru. Ini sedikit bernuansa cowboy mas, Cowboy. West ya, cowboy ya. Bernuansa cowboy ya. Cuma ini sport juga ya, karena ini Sport? ini olahraga, Okay. olahraga seperti olahraga pasukan kuda lah ya. Oke. Gimana keseruan ceritanya? Biasa ya mas itu yang gini-gini. Wah, gini-gini. Yang cerewet. Yang cerewet. Oke. Ayo mas Lu, sikat. Oke. Ya, terima kasih Mas Gep. Salah satu judul film lagi ya untuk referensi teman-teman. Judul film ini Hidalgo ya Mas. Hidalgo. Ini bercerita nuansanya nuansa di Amerika ya. Amerika, cowboy ya, setting sekitar 1800-an Mas. 1800 sebelum 1900 lah itu ya. Dan ini diangkat dari kisah nyata juga. Kisah nyata. Sedikit saya ingin bercerita tentang film Hidalgo ini. Tokoh utama itu diperankan oleh Viggo Mortensen mas. Viggo Mortensen itu dia bermain di beberapa film-film top ya Hollywood ya, seperti History of Violence, terus Lord of the Rings, itu dia juga bermain di situ. Banyak beberapa film Viggo yang bagus. Di sini dia berperan sebagai seorang cowboy. Frank T. Hopkins ya, dia seorang pengembara ya, dia seorang pengendara kuda jarak jauh ya mas ya, dia joki ya. Nah, dia sering melakukan perjalanan jauh dengan kudanya. Lah kudanya itu yang namanya Hidalgo. Kudanya yang dipakai Hopkins itu Hidalgo. Dijadikan sebuah judulnya juga. Film ya? Juga ya. Itu Hidalgo itu adalah ras Mustang ya, kuda ras Mustang. Kuda ras Mustang, ras liar ya di Amerika sana. Bahkan dia sampai terkenal mas sebagai seorang pengendara kuda dan kuda terbaik se-Amerika ya, karena dia banyak melakukan pekerjaan. Dia mengirim pesan, mengirim barang itu dengan jarak yang cukup jauh. Betul. Mr. Hopkins, Private Evernight, Woodside, 2nd Battalion, 7th Dudney Creek, sir. Major Woodside, 7th Cavalry, Command. Pada suatu momen si Frank ini mendapat sebuah tawaran ya mas, dari salah seorang syekh dari Arab ya, itu Syekh Riyad namanya. Dia seorang pengusaha kaya ya dari Arab. Dia sering mengadakan sebuah turnamen kuda. Nah, itu adalah sebuah
kompetisi di mana di situ menjadi ajang gengsi ya, ajang pertaruhan bahwa siapa yang bisa memenangkan turnamen ini dia mendapat gelar sebagai kuda yang terkuat. Jadi turnamen ini adalah turnamen bebas ya, jadi turnamen balap kuda tapi menempuh perjalanan yang jauh Mas. Itu dia harus melintasi gurun Nats ya. Gurun Nats itu kalau tidak salah dari start sampai finish itu jaraknya ada sekitar 3.000 mil Mas. 3.000 mil betul. Luas. 3.000 mil itu 3.000 mil itu sekitar berapa kilo ya Mas? Sekitar 1.500-an ya, 1.600 kilo. 1.600 kilo. Oh, ini Jakarta. Waduh tenan, waduh. Umum lah. Wong kita naik bis aja kadang pokoknya panas ya, pemenang kuwi jaran, Pak jaran gitu. Jadi itu jaraknya segitu ya. Oh, 3.000 mil. 3.000 mil. Gabriel, this keeper of the Munich Stallion, purest equine bloodline in the world. You see, Mr. Cody, the Sheikh's own stallion, the greatest living endurance race. Is a legend, my friends. He is on deserts that women from my country could remove the title that you have bestowed on this American. Great horse race in the Bedouin. 1,000 years. Across the Arabian and across the sands of Syria as the ocean of fire. Very, how do we say? Mr. Cody, invites you and your horse to enter in the challenge. He's pure Mustang, friend. Wise choice you have made. Sebenarnya awal mulanya turnamen itu hanya boleh diikuti oleh kuda-kuda Arab Mas. Jadi turnamen khusus kuda-kuda Arab dan suku-suku yang ada di sana, suku pedalaman yang ada di sana boleh mengikuti turnamen itu. Cuma karena mungkin semakin modern ya, akhirnya ada beberapa negara barat yang mengikuti juga. Nah, salah satunya yang dari Inggris itu ada dari London ya, dari London itu Lady Davenport ya, dia juga mengikuti perlombaan itu. Dan yang dari Amerika adalah si Frank bersama si kudanya Hidalgo, betul. Dia mendapat tawaran itu, akhirnya Frank setuju karena hadiah itu gede Mas. Hadiah gede. Siapa yang bisa memenangkan turnamen itu mendapat hadiah yang cukup besar dan dia diakui sebagai kuda terkuat. Betul. Nah, itu adalah sebuah tantangan buat Frank untuk mengikuti turnamen itu. Hadiahnya diceritakan berapa ini? Berapa ya besarnya itu saya rada lali. Piro ya? Cukup membayar utang. Enggak bayar ugal ya. Pokoknya nek menang merenges lah. Iya. Gitu. Jadi hadiahnya cukup besar, makanya Frank dia merasa tertantang untuk mengikuti itu turnamen itu. Akhirnya dia berangkat dengan kapal. Dia berangkat dengan kapal menuju ke lokasi ya, ke TKP ya. Itu di Gurun Nats yang ada di Arab. House of Sheikh Riyadh will be great. Mr. Hopkins and his horse. What breed is your stallion? Major. Dan dia bertemu dengan kontestan-kontestan lain yang mengikuti perlombaan itu. Namanya itu dinamakan Ring of Fire ya, Ring of Fire. Tadi sebutannya karena itu gurun yang sangat panas ya, jadi mungkin itu salah satu diangkat dari. Itu berarti memang di gurun ya Mas? Di gurun full. Arenanya arenanya full di gurun Mas. Betul.
betul, dari start sampai finish itu di gurun itu, diikuti dengan beberapa kontestan dari daerah-daerah lain ya. Di situ banyak hal yang terjadi Mas ya. Kita membayangkan berarti gurun yang sangat panas, dimana nanti kita harus mencari lokasi untuk istirahat. Untuk minum, untuk ya kan, sangat panas seperti itu ngeri ya. Saya membayangkan kalau saya sendiri yang di situ, panas itu banget. Itu geletak Mas, mesti Nyepunggung. Kayak ingkung itu. Kayak ingkung. Karena namanya gurun kan pasti panas lah. Sangat panas. Sangat panas. من أصل ملكي عند الحداد فلما What are you making it so for? Even get halfway roasted alive before reaching Era. My tent is my guest. Most foreigners find it swallowed by the quicksand of hell. Never before has a foreigner partaken. Nah, akhirnya perlombaan dimulai. Saling berlomba-lomba ya. Dari awal itu mereka sudah dengan kekuatan penuh ya. Mereka mengarungi gurun yang sangat panas, sangat luas gitu. Nah, di situ keseruan dari film Hidalgo ini, menemukan banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang ngeri ya, yang di luar ekspektasi ya. The name is Sakar. If you roast 10 of us. Huh? Good luck to you too. The prince to a head start. To survive, reach the halfway rewarded with a full day's rain. Hisap, ada badai pasir, itu ada badai serangga ya, hujan serangga, hujan serangga. Terus di situ ada apa ya, perompak juga. Do not eat here! It is against the... Still in town, I reckon. Easy, boys. Long way to Damascus.
konflik yang terjadi di saat para kontestan sampai pada poin di tengah perjalanan, Mas. Poin kedua, di pos kedua. Di situ terjadi jadi si Lady Davenport ini dia sangat jahat, Mas. Lady Davenport yang dari London ini ya, dia sangat jahat. Dia curang atau gimana? Jadi dia membayar orang, seorang penyamun ya, seorang dulu itu adalah orang kepercayaan syariat itu sebenarnya. Tapi dia pengkhianat, terus akhirnya sekarang dia dipakai si Lady Davenport ini untuk menghalalkan segala cara supaya dia bisa memenangkan pertandingan, memenangkan turnamen gitu. Nah, dia membayar si penyamun ini untuk menculik anaknya Syahriat. Jadi Syahriat di situ dia membawa putrinya ya. Dan Syahriat ini kuda Syahriat yang ikut dalam turnamen itu juga itu bernama Al-Hatal. Itu adalah kuda terbaik se-Arab ya, Mas. Dan yang mengendarai Al-Hatal itu adalah seorang pangeran dari negeri lain, dari kerajaan lain. Dan Syahriat menjanjikan ke si pangeran jika dia mampu memenangkan turnamen bersama Al-Hatal, kudanya Syahriat ini, dia akan dinikahkan ke sama putrinya. Nah, putri Syahriat ini namanya Jazira, Mas. Jazira ini dia mau tidak mau dia nanti harus menikahi pangeran yang mengendarai Al-Hatal jika dia mampu memenangkan perlombaan. Tapi Jazira ini keberatan sebenarnya karena dia dikawinkan paksa kan gitu. Dan dia berharap semoga Al-Hatal nggak menang gitu, karena kalau sampai menang si pangerannya itu harus nikah. Dan dia dijadikan istri keberapa gitu. Jadi pangeran itu sudah punya beberapa istri. Kemaruk. Geragas lah. Pangeran Geragas. Jadi itu konflik pertama. Dan si Lady Davenport ini dia menyewa penyamun itu untuk melakukan beberapa rencananya. Yang pertama dia menculik Jazira, dibayar untuk menculik Jazira. Yang kedua dia menyuruh untuk membunuh Hidalgo. Nah, dia nggak senang sama Hidalgo. Hidalgo ini sayangan berat, ini dia harus dibunuh, si kuda yang dipakai Frank itu kan. Nah, yang ketiga dia harus menggagalkan Al-Hatal gitu. Intinya jangan sampai Al-Hatal pun juga menang perlombaan. Dia menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan perlombaan ini. Nah, di situ terjadi konflik ya, di situ terjadi konflik dan si Frank dia berniat untuk membantu Syahriat. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan Jazira yang sudah diculik si penyamun itu tadi. Dan si penyamun tadi itu mencuri sebuah kitab, Mas. Kitab Breeder ya. Jadi kitab apa? Itu kitab isinya itu adalah formula. Jadi formula turun temurun kuda ras Arab, ras si Al-Hatal itu tadi. Jadi Al-Hatal itu adalah memang ras terbaik gitu loh, ras terbaik di Arab. Dan Syahriat itu dia memiliki jurnal yang sudah turun temurun cara mengembangbiakkan kuda berkualitas. Resep-resepnya. Nah, formulanya. Dia ditulis dalam ya seperti sebuah kitab, itu seperti jurnal keluarga itu turun temurun. Breeding ya, maksudnya pengembangbiakan kuda berkualitas ya, yang yaitu keterangan terakhirnya si Al-Hatal itu dicuri oleh si penyamun yang dibayar Lady Davenport ini. Nah, akhirnya si
ini pun juga berhasil diselamatkan. Jurnal itu tadi berhasil diselamatkan oleh Frank gitu. Jadi Syariat ya sangat berterima kasih sama Frank karena dia sudah membantu menyelamatkan putrinya, juga menyelamatkan kitab breeding itu tadi. How many of them? And 11 were lost in the sandstorm. Just before the long march to Iraq. This is where El Haq maintained the pace. It's out of our affair. زينة تفهم كاتب. If you don't, you could never understand. Hamza book contains the breeding secrets of the Munichis. Once more, Aziz, and only once, my daughter. From the readers, it is they who stole. What are you? Please. Would they have taken her until they received Her back by nightfall, and you're forgiven. Surah, I shall remove your head myself. دعيني أقول لك شيئا لكنه أصبح شيء. سوف أرسل رأسك إلى عمي. We must write. And this race is over. There are those who are chosen. Prepared to express gratitude. Good luck, Mr. Hawkins. Thank you. Setelah
konflik itu berlanjut. Ya, jadi setelah itu kan pos kedua ya. Iya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju finish. Nah, di situ benar-benar Hidalgo itu benar-benar menghadapi Hidalgo dan Frank mengalami ujian yang cukup berat di situ. Dengan berbagai macam kejadian-kejadian alam. Terus dia juga dihalangi oleh si penyamun tadi. Dia si penyamun itu sampai membawa beberapa pasukan ya untuk membunuh Hidalgo. Dan dia memasang jebakan di gurun pasir. Jadi di saat Hidalgo dan Frank melewati gurun itu, ini si penyamun ini bersama pasukannya sudah bersembunyi gitu. Dan mereka menggiring si Hidalgo supaya jatuh ke dalam perangkap itu. Akhirnya si Hidalgo masuk dalam perangkap itu dan dia terkena bambu ya yang diruncing ya, bambu runcing ya, yang dipasang di perangkap itu mengenai sebelah sini ya, kaki ya, sampai tembus. Oh ya, sangat kasihan ya Hidalgo. Kesel ya, capek itu, dia masih ketujuh terkena bambu itu. Tapi syukur si Franknya aman, dia aman, cuma si Hidalgo yang kena. Terus gimana itu melanjutkan nggak itu Mas? Atau dia berhasil melanjutkan karena ini Mas, itu dia dibantu oleh seorang konsestan yang sebelumnya dia juga dibantu oleh Frank. Jadi salah satu kontestan itu pernah terkena pasir hisap. Di saat awal-awal pertandingan itu dia masuk ke pasir hisap, dia masuk ke situ, terjebak di pasir hisap dan dia ditolong oleh Frank. Sekarang dia membalas budi, akhirnya dia yang menarik si Hidalgo keluar dari jebakan itu. Assist me, please. Use your weapon. No, it is all Jenny. No prize and guides only wishes. Jenny has returned to carry me out. Oleh si penyamun bahwa wah Hidalgo ada yang menyelamatkan akhirnya dia kembali, dia melepaskan dua ekor citah ya kalau salah citah ya, dua ekor buat nyerang buat membunuh Hidalgo dan
temannya yang menyelamatkan itu dia bisa melepaskan 2 cita. Terus akhirnya Hidalgo berhasil untuk mengalahkan cita itu, dan cita itu pergi, dia lari, tapi si penyamun itu dia datang lagi untuk mengajak duel Frank gitu. Dia ingin membunuh Frank dengan dia membawa dia membawa senapan saat itu ya, karena salah satu temannya itu dia dibunuh sama si penyamun itu dengan senapan gitu. Dia dibunuh oleh si penyamun itu, tapi sama Frank dia tarung dengan pedang, dan akhirnya si Frank berhasil membunuh dia. Setelah Frank berhasil membunuh si penyamun itu, dia melanjutkan perjalanan kembali dengan posisi Hidalgo sudah terluka karena terkena jebakan yang tadi. Betul. Nah, pada akhirnya yang hanya tersisa 3 kontestan Mas yang berhasil hampir mendekati garis finish. Betul. Yang satu Al-Hatal bersama pangerannya itu, yang kedua kudanya Lady Davenport itu, dan satu lagi si Hidalgo bersama Frank. Itu tinggal tiga kontestan yang berhasil mendekati garis finish. Nah, tapi sebelum mendekati garis finish itu terjadi suatu peristiwa. Jadi karena mungkin satu capek ya, satu kecapean, yang kedua terluka ya si Hidalgo, dia terjatuh di perjalanan. Franknya juga sudah kayak orang sekarat itu ya, terus kier teklak-tekluk lah teklak-tekluk. Akhirnya dia jatuh si Hidalgo jatuh dan dia sudah hampir mati ya. Dan si Frank tadinya juga dia melihat sangat kasihan melihat kondisi Hidalgo. Dia berupaya untuk sudah, kalau memang kekuatanmu cuma sampai ini, ya wes nggak apa-apa, nggak usah melanjutkan perjalanan. Terus dia berniat untuk mengakhiri hidup si Hidalgo dengan senapan yang dia bawa. Mau dibunuh, mau dibunuh gitu. Si Hidalgo mau dibunuh, kan dia melihat daripada sengsara kesakitan, menikmati sisan gitu. Jelas dia saat mau membunuh si Hidalgo itu dia seperti mendapat penglihatan. Tadi dia didatangi arwah-arwah leluhurnya. Nah, Hidalgo itu ternyata dia berdarah campuran Mas. Franknya itu berdarah campuran. Jadi dia, si bapak itu kalau tidak salah itu berdarah Eropa, sedangkan si ibunya adalah berdarah India. Gitu. Jadi walaupun dia koboi, tapi dia masih memiliki darah Indian dari ibu Eropa dan Indian gitu. Nah itu
dia mendapat sebuah penglihatan leluhurnya itu datang, arwah-arwah leluhurnya datang gitu. Mbah Buyute itu datang, terus dia berdoa di situ. Dia memohon apa ya, memohon bantuan kepada arwah-arwah para leluhur. Saya ditolong ini gitu. Ya aku kan kepiye. Nah, betul, aku kan kepiye yang dia berdoa. Ya terjadi mukjizat ya di situ ya. Hidalgo yang tadinya sudah jatuh ya, sudah nggak kuat berdiri, akhirnya Hidalgo itu mampu untuk berdiri. Dia berdiri lagi, terus dia mendatangi si Frank gitu. Jadi ada sebuah mukjizat yang terjadi di situ. Nah di situ Frank akhirnya juga seperti punya kekuatan lagi ya di situ ya. Dia akhirnya bersama Hidalgo dia meneruskan perjalanan. Keseruannya film itu. Jadi itu garis finishnya itu kan pantai mas. Nah di situ jadi garis pantai itu sudah mulai kelihatan, garis finishnya sudah mulai kelihatan. Akhirnya mereka dengan kekuatan penuh ya, bertiga berpacu di situ, berpacu dalam melodi. berpacu mendekati garis finish. Al-Hatal, terus kudanya Lady Davenport itu dan Hidalgo. Nah ini diceritakan nggak ini siapa yang menang? Iya, tetap diceritakan. Aku juga belum lihat. Belum lihat. Terus yang menang? Yang menang Hidalgo. Hidalgo ya. Iya betul. Setelah berpuasa, wah seru sekali ya pas di situ, seru sekali. Itu saya memang berharap itu mesti Hidalgo yang menang. Nah, Al-Hatal yang menang mesti judulnya Al-Hatal. Itu karena judul filmnya Hidalgo ya sebenarnya Hidalgo gitu. Ya benar, dari Hidalgo yang akhirnya berhasil mencapai garis finish gitu dengan kondisi yang sudah sangat dengan kondisi yang kesakitan ya, sampai hidungnya keluar darah, sampai itu kekuatan. Dia mengeluarkan kekuatan yang terakhir lah ibaratnya seperti itu. Akhirnya dia berhasil memenangkan turnamen.
terus si Frank jadi ini berarti Mas, jadi nikah sama putrinya itu enggak? Udah. Oh, enggak? Soalnya kan beda keyakinan. Oh. Ya, gitu. Jadi Frankie enggak. Ya sebenarnya dia suka gitu cuma beda ya. Nah, karena mungkin dari sisi syariat pun kan juga Muslim mungkin kan dia mungkin enggak memperbolehkan. Tapi akhirnya mereka harus berpisah di situ. Saya kira tetap mengikuti ayahnya, si Frank dia harus kembali ke Amerika. Nah itu dari hasil perlombaan turnamen itu tadi, uang yang dihasilkan dari situ digunakan oleh Frank untuk membeli semua kuda Mustang yang ditangkap gitu. Jadi saat itu kuda liar Mustang itu ditangkap Mas di kandang di apa ya, berarti mereka tidak bisa hidup bebas gitu loh, karena memang ditangkap terus dibikin sebuah apa ya asrama, kos-kosan lah, kos-kosan jarang. Itu jadi dijadikan satu di situ kuda-kuda yang ditangkap itu Mustang liar itu, dan akhirnya semua uang yang uang hadiah dari Frank itu digunakan untuk membeli semua kuda yang di situ. Nah setelah kuda-kuda Mustang itu terbeli, akhirnya dilepaskan secara liar, maksudnya dikembalikan lagi ke habitatnya gitu, karena mereka sebenarnya adalah kuda-kuda liar. Nah disitulah terjadi perpisahan antara Frank dengan Hidalgo. Karena Hidalgo itu kan juga Mustang, kuda Mustang. Jadi si Frank dia memutuskan untuk kamu kembali ke habitatmu, kamu hidup caranya tugasmu sudah selesai, silahkan kembali ke tonggo-tonggomu lah gitu, kembalikan lagi ke habitatnya secara apa ya hidup liar ya Mustang, kuda Mustang itu. Ya itu sedikit cerita tentang film Hidalgo ya Mas ya. Itu cukup seru, recommended lah untuk ditonton sama teman-teman bersama masih keluarga. bayangin pas apa kejebak di itunya perangkapnya dibuatnya rasanya perih-perih piye gitu ya, ketusuk terus dia harus alah apa ya dia memang harus diiris dulu toh supaya si bambu bisa keluar, dia harus diiris dulu baru itu ngeri ya. Itu mungkin sedikit cerita Mas tentang Hidalgo, barangkali bisa menambah referensi untuk teman-teman di rumah. Keren sih, cukup keren. Saya juga belum pernah lihat, tapi setelah masih bercerita kemungkinan tetap lihat. Ayo apik, sangat jos lah. Oke, itu teman-teman
Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang sudah membantu channel kami tetap berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe, like-nya juga, komennya juga. Pokoknya terima kasih lah. Besok apa nih Mas? Film atau musik nih kira-kira? Masih film lagi. Masih ada ribuan film gitu kan. Stoknya masih banyak, Mas. Stoknya masih banyak. Nanti film itu nanti kita selingi dengan musik lah ya. Nanti beberapa film, beberapa musik ya, biar nggak bosan juga untuk teman-teman ikuti gitu. Oke, itu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.